Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan di bab selanjutnya yaitu mengenai elastisitas zat padat. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan juga dapat kita pelajari dengan baik hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan tentang elastisitas? Kalau mendengar kata elastisitas. Adapun definisi elastisitas sendiri bahwa elastisitas merupakan kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya diberikan pada benda tersebut. Ketika benda tersebut dihilangkan. Jadi, kemampuan suatu benda ketika dia diberi gaya, ditarik ataupun didorong, kemudian dilepaskan gaya itu, nah si benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastisitas. Contohnya ialah benda elastis yaitu pegas, karet gelang, per, dan lain sebagainya. Coba kalian tarik per, ketika per ditarik kemudian dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula selama dia berada di dalam titik keelastisitasannya. Kemudian, selain elastis, ada juga yang namanya plastis. Apa plastis? Plastis itu kebalikan dari elastisitas, yaitu ketidakmampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya apa? Contohnya plastisin, plastik, permen karet, tanah liat. Contoh tanah liat. Ketika kalian tanah liat itu tekan di atas meja, apakah tanah liat itu akan kembali seperti semula ketika gaya kalian dihilangkan? Tidak kan? Seperti itu namanya plastis, ketidakmampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tegangan dan regangan. Elastisitas itu berkaitan dengan tegangan dan regangan. Adapun tegangan ialah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran. Jika diformulasikan ke dalam fisika, maka akan ditulis tegangan sama dengan gaya per luas permukaan benda, atau ini disimbolkan dengan sigma atau tegangan F per A, di mana F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, kemudian A itu luas permukaan, satuannya adalah meter persegi, dan tegangan atau sigma ialah ini namanya sigma, tegangan berarti rumusnya N per N persegi, seperti itu. Kemudian adapun yang selanjutnya yaitu regangan. Apa regangan itu? Jadi hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan. Kalau tegangan adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk, kalau regangan adalah hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan. Nah, adapun diformulasikan tegangan itu ialah pertambahan panjang benda dibagi panjang awal benda, atau ini dibagi delta L, pertambahan panjang benda, per L0, di mana delta L itu pertambahan panjang benda, satuannya adalah meter, dan panjang awal benda, satuannya juga tetap meter. Selanjutnya kita ke modulus elastisitas, atau yang lebih kita kenal yaitu modulus Young. Apa itu modulus Young? Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut modulus Young. Nah, jadi jika dirumuskan berarti tegangan per regangan sama dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Kita tahu bahwa tegangan itu disimbolkan dengan sigma dan regangan itu kecil ya. Nah, kemudian kita bisa ubah tegangan ini ke F per A.
dan regangan ini ke delta L per L0. Jadi bisa juga rumusnya F dikali L0 per A dikali delta L, seperti itu. Oke. Nah, ini menggunakan rumus ini tergantung kebutuhan dan yang ditanyakan pada persoalan. Adapun keterangan yaitu E besar ini adalah modulus elastisitas yang satuan Newton per meter persegi, tegangan adalah Newton per meter, regangan adalah M ya. Kemudian F gaya Newton, A adalah luas permukaan, L panjang awal, dan pertambahan panjang benda M. Seperti itu. Kita ke contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan adalah 1 meter persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas? Baik, kita analisis terlebih dahulu soalnya. Yang diketahuinya apa saja? Yang diketahui panjang benda, panjang awal benda adalah 1 meter. Kita tulis L0 sama dengan 1 meter. Kemudian luas permukaan A ya. Berarti ini luas permukaan A. Berapa? 1 cm persegi. Kita ubah ke dalam meter. Menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Berarti gaya F sama dengan 5.000 Newton. Kemudian jika panjang akhir atau LT ya, kita simbolkan dengan LT, panjang akhir 1,1 meter. Berapakah modulus elastisitas? Ditanya E. Kita tahu bahwa E itu ialah apa? Tegangan per regangan, di mana tegangan itu disimbolkan dengan sigma per E kecil ya. Ini tegangan atau tegangan per regangan. Berarti untuk mengetahui hasilnya, kita harus mencari tegangan maupun regangannya itu sendiri. Oke, kita cari. Kita tahu bahwa tegangan sama dengan F per A. F-nya berapa? Kita masukin 5.000 Newton. Kemudian A-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat 7. Yang ini naik set sini. Oke. Berarti Newton per meter persegi. Gampang ya. Kemudian regangannya E sama dengan apa? Delta L per L0. Dari soal kita punya bahwa panjang awal dan panjang akhir. Berarti delta L itu apa? Perubahan panjang. Berarti kalau perubahan panjang itu delta L sama dengan L akhir kurang L0. L akhirnya berapa? 1,1 min L0 nya berapa? L0 nya itu 1. Berarti sama dengan 0,1. Berarti di sini 0,1 per L0 nya berapa? L0 nya 1 meter. Berarti E nya itu 0,1. Kemudian E. Nah, yang kita cari modulus elastisitasnya. Berarti E sama dengan per regangan ya. Oke, baik. Kita udah tahu kan 5 kali 10 pangkat 7 per 0,1.
sama dengan 5 dikali 10 pangkat 8. Apa satuannya? Newton per meter persegi. Oke, seperti itu. Gampang ya. Seperti itu. Kemudian kita coba perhatikan di sini ada grafik tegangan terhadap regangan. Biasanya di soal-soal nanti kalian ditanya titik A, B, C, D, dan E itu gimana. Nah, seperti ini. Di titik A ialah merupakan batas hukum Hooke. Ingat, titik A itu batas hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa, Pak? Nanti selanjutnya kita akan bahas hukum Hooke. Nah, kemudian di titik B ini ialah batas elastisitas. Jadi ketika sebuah benda mencapai titik ini, kalau di atas titik ini berarti benda itu sudah tidak elastis. Artinya benda ketika diberi gaya di sini maka tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Seperti itu. Ketika benda diberi gaya di atas ini, maka si benda itu tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Berarti di atas ini sudah di titik plastis. Benda itu sudah plastis. Nah, di titik C adalah titik tekuk. Artinya di atas titik itu hanya dibutuhkan tambahan gaya tarik kecil untuk menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Di atas titik sini hanya butuh gaya yang kecil untuk menghasilkan perubahan panjang yang besar. Kenapa jadi perubahan panjang? Karena di sini dia sudah tidak elastis nih. Daripada sini dia sudah tidak elastis, tidak bisa kembali ke titik semulanya. Kemudian di sini jika benda sampai di titik ini, maka benda itu akan patah gitu. Di titik itu titik patah. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke hukum Hooke. Jika gaya yang diberikan, kata hukum Hooke ya, jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Artinya, ketika sebuah pegas diberi gaya selama tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjangnya itu akan sesuai. Contoh gayanya 10, pertambahan panjangnya 20. Nah, ketika diberi gaya 20, pertambahan panjangnya jadi 40. Jadi dia berbanding lurus. Ketika ini besar ya, ini besar. Ketika gayanya besar, maka si pertambahan panjangnya akan semakin besar. Seperti itu. Tapi perlu diingat selama batas elastisitasnya ya, selama dalam batas elastisnya. Maka diperoleh rumus menurut hukum Hooke ialah F sama dengan K dikali delta L. Adapun K itu ialah konstanta dari pegas tersebut. F itu adalah gaya tarik yang ditimbulkan. Kemudian saat pegas ditarik oleh gaya F dari suatu beban, pegas pun memberikan gaya pada beban. Jadi ketika sebuah pegas ditarik, pegas pun memberikan gaya pada beban yang disebut dengan gaya pemulih. Besarnya sama dengan yang diberikan oleh beban. Jadi ketika si pegas diberikan gaya, maka si pegas pun akan memberikan gaya lagi kepada si beban yang besarnya sama seperti hukum Newton. Jadi ketika dikasih gaya 10, ya si pegas pun akan memberikan gaya 10. Di hukum 3 Newton itu adalah F aksi sama dengan M min F reaksi. Artinya berarti F sama dengan min K dikali delta L. Seperti itu. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Oke, yang ditanya apa? Pertambahan panjang atau delta L. Nah, berarti kita
mempunyai rumus F sama dengan K dikali delta L. F-nya berapa? F-nya itu di sini ya, 100 Newton. F itu ingat satuannya Newton. Ambil di sini. 100 K itu apa? K konstanta pegas, yaitu 1000 Newton dikali delta L. Karena delta L-nya yang ditanya ya, berarti 100 dibagi 1000 sama dengan delta L. Berarti delta L sama dengan 0,1. Nah, berarti pertambahan panjang pegas ini yaitu 0,1 meter. Untuk pelajaran hari ini saya kira cukup, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi 0851 5679 0096. Saya cukupkan, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sehat.